Cepat masuk ke kamar sekarang juga. Stella itu temannya Siska ya, Bu? Saya tidak tahu dan saya tidak bisa memberi info apapun tentang Siska. Kenapa, Bu? Silahkan kamu pergi dari panti ini sekarang juga. Semua anak di panti ini umurnya di bawah 15 tahun semua. Udah pasti adik bohong soal rokok itu. Loh, Anda nenek yang kemarin kan? Apakah ramuannya manjur, Cu? Dimuntahin sama dia, Nek. Kamu harus mengawasi dia. Iya, Nek, tapi nenek itu siap. Loh, hilang lagi neneknya. Mah, orang yang mama adopsi itu kayaknya bukan anak-anak deh. Maksud kamu dia udah tua? Ma, aku nemu rokok di tas dia. Mana mungkin anak kecil punya rokok? Cukup ya, Ren. Kamu jangan ngomong sembarangan. Muka adik aja masih kecil. Aku bakal buktiin ke mama. Aku harus cari barang bukti dari tasnya adik. Loh, ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Akhirnya status aku udah nggak error. Culun, apaan tuh? Status lo pasti palsu kan? Kamu kali yang palsu. Enggak, pokoknya gue ratu sekolah. Sakit. Anak-anak jahat kalian. Ibu diapain sama Lala dan Nana? Mereka menginjak-injak kaki ibu yang sedang luka, Nak. Kalian keterlaluan. Ren, status lo ratu sekolah itu. Gue pengen banget dari dulu jadi temen lo. Aku gak mau temenan sama kalian. Kalian jahat. Dan bukannya kalian ini bestinya Tania ya? Mulai sekarang udah enggak. Iya, kita gak mau temenan sama Tania. Maunya temenan sama Ratu. Glenn, status aku udah muncul. Wah, jadi benar kamu ratu aslinya. Aku senang banget. Glenn, jangan percaya sama dia. Menurut peraturannya, raja harus menuruti keinginan ratu. Kamu mau apa? Aku mau Tania mendapat hukuman. Statusnya diubah menjadi tukang kebun. Oke, terus? Begitu juga dengan Lala dan Nana. Aku mau status mereka jadi tukang sapu sekolah. Iya, gue ngaku gue bohong. Tapi please, jangan ubah status gue dong. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Ren, ibu gak nyangka kamu ratu aslinya. Tahu gitu ibu belain kamu biar dapat duit. Iya, dan karena ibu orang yang gak adil. Glenn, aku mau status ibu kepala sekolah ini diubah menjadi tukang pembersih WC sekolah. Gak mau, udah gila ya kamu. Oh iya, satu lagi. Ibu pegawai sekolah diubah statusnya menjadi kepala sekolah. Ibu pegawai sekolah yang kakinya luka-luka itu, Ren. Iya, bener banget, Glenn. Oke, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Iya, sejak pertama kali aku melihatmu, kamu itu cantik. Enggak, kamu pasti bohong. Pasti kamu cuma mau menghibur aku aja kan? Enggak, Ren, aku serius, kamu cantik. Makasih Reza, aku pergi ke kelas dulu ya. Jessica, kamu hari ini dandannya tebel banget. Ya iyalah, biar gue kelihatan cantik di depan Reza. Ren, mendingan lo mundur aja deh. Muka lo sama Jessica itu bagaikan langit dan bumi. Gue lihat-lihat tompel lo makin gede tuh. Ini tuh tanda lahir, kata mama tompel ini spesial. Spesial gak tuh? Dia kira nasi goreng. Ren, lihat deh, wajah lo udah jadi cantik. Apa sistemnya udah bekerja? Wah, iya juga ya. Ma, aku pulang. Loh, Nak, wajahmu kok beda ya? Iya, Ma, jadi cantik kan? Mama jadi sedih. Sedih kenapa, Ma? Ya, Mama kehilangan anak Mama yang cantik. Kok gitu sih, Ma? Ya udah, aku balik ke sekolah dulu, ada eskul. Kenapa Mama nggak seneng gitu sih lihat wajahku yang baru? Apa wajahku yang sekarang masih kurang cantik? Ren, kok wajah kamu jadi berubah? Iya Reza, wajah aku sekarang udah cantik kan? Jujur aku lebih suka wajah kamu yang dulu. Kamu sekarang kayak bukan Ren. Iya sih, aku jadi cantik, tapi ini kayak bukan diriku sendiri. Kalau gitu aku mau kembali ke wajahku yang dulu. Hei bodoh, otak lo nyungsep ya? Kenapa lo milih kembali ke wajah lo yang jelek itu? Karena dia emang gak pernah jelek. Reza, aku ini Jessica, cewek satu-satunya yang paling cantik di sekolah ini. Kenapa kamu lebih pilih Ren daripada aku buat jadi pasangan kamu? Ya, kamu cantik sih. Tuh kan, akhirnya kamu sadar juga kalau aku ini cantik. Ya, cantik dari luar, tapi dari dalam kamu itu jelek. Ren, ayo kita pergi. Iya Reza. Aku punya darah berlian. Berlian kan kasta tertinggi, lebih dari emas. Singkirkan dia, gak boleh ada yang punya darah berlian. Hah? Kenapa nggak boleh? Di dunia ini cuma boleh ada warna darah emas dan biru.
Mah, aku mau dibunuh karena aku punya darah berlian. Apa? Kok bisa? Permisi, kami akan melindungi anak ibu. Dia diincar orang-orang karena memiliki darah berlian. Emangnya apa yang salah sama darah berlian? Darahmu sangat berbahaya. Kami nggak bisa kasih tahu alasannya sekarang. Hei Ren, songong banget ya lo sekarang pakai bodyguard segala, macem orang penting aja. Iya, katanya darahku berbahaya. Bahaya apanya? Gue nggak percaya. Sini jari lo. Ih, kok kamu gigit jari aku sih? Darahmu rasanya manis. Ren, apa benar tadi Lala menggigit dan menghisap darahmu? Iya, kenapa Bu? Ada masalah? Itu, kamu lihat deh, keluar jendela. Hah? Lala kok bisa terbang? Mah, tahu nggak darahku punya kekuatan yang aneh? Hah? Aneh gimana? Mama kan udah lumpuh sejak 2 tahun yang lalu. Coba deh Mama rasain darah dari jariku. Ren, Mama udah bisa jalan lagi sekarang. Tuh kan. Ren, katanya lo punya darah berlian yang bisa nyembuhin orang ya. Ren, darah berlian lo bisa kasih orang kekuatan super kan? Ren, karena darah berlianmu memiliki manfaat yang sangat berguna, kamu harus mendonorkannya untuk menyembuhkan banyak orang. Oke, boleh kok. Jangan bergerak, kami akan mulai mengambil darahmu. Berapa lama lagi? Aku mulai lemas. Sebentar lagi sampai darahmu habis. Apa? Sampai habis? Iya, kami akan mengambil semua darahmu sampai kamu mati. Enggak, aku akan minum darahku sendiri. Jangan, Ren, jangan. Hah? Ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Sini coba aku lihat. Ih, kakak kenapa sih kepo banget buka-buka tas aku? Kamu masuk ke keluarga ini karena punya niat tersembunyi kan? Loh, orang mama yang adopsi aku, bukan aku yang minta. Aku bakal kasih tahu mama soal foto ini. Jangan. Mah, aku nemu foto ini di tas anak yang mama adopsi itu. Dia benar-benar mencurigakan. Kita harus usir dia. Cukup ya Ren, jangan fitnah adik. Kamu mau mama usir dari rumah? Halo Tante, aku mau ajak Ren jalan. Iya, Mah. Aku pergi dulu ya. Oke deh, jangan pulang malam-malam ya. Dadah kakakku. Ren, orang yang tadi itu siapa? Mamaku baru adopsi adik dari panti asuhan. Hah? Adik? Dia kan udah umur 40 tahun, Ren. Seriusan? Kamu ada bukti gak? Ini foto dia pas umur 10 tahun, pas tahun 1983. Oke, sekarang aku udah ada bukti. Aku harus cepat kasih tahu mama yang sebenarnya. Kakak, tolongin kita, Kak. Sela, ibu panti kemana? Ibu Panti tiba-tiba nggak sadarkan diri dan wajahnya membiru, Kak. Apa? Dia di mana sekarang? Ada di dalam panti, Kak. Permisi semuanya. Kak, tolong aku takut. Ibu panti kenapa, Kak? Dia berdarah. Tenang ya semuanya, kakak bakal bantuin. Ren, kamu yakin mau nolongin ibu panti? Iyalah, di sini kan anak kecil semua. Siapa lagi yang bisa nolongin? Ren, mumpung kita masuk ke sini, kita harus cari akte lahir adikmu, biar mamamu makin percaya. Kamu benar juga. Kakak butuh ini ya? Nih, udah aku bantu carikan. Loh, kamu tahu dari mana kakak butuh akte lahir Siska? Itu tadi aku disuruh sama neneknya Siska. Neneknya Siska, yang mana ya? Kamu harus cepat pulang dan jaga mamamu sebelum semuanya terlambat. Makasih, Nek. Ren, perasaanku nggak enak. Gak apa-apa, tenang aja. Aku udah banyak bukti sekarang. Ma, aku pulang. Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tahu nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama dan mama udah bisa jalan lagi, mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah nggak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo nggak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur.
Heh, minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah nggak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, nggak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu di penjara. Ran, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah nggak bisa lagi kayak gini. Akan turun hujan jika aku tidur atau makan. Aku kan lebih hobi tidur daripada makan. Jadi tidur aja deh, biar adem hujan terus. Ma, anterin aku ke sekolah dong. Aduh, kamu kan udah gede, berangkat sendirilah, manja banget. Udah mobil masuk, Ma, bakal telat kalau aku jalan kaki. Salah sendiri, siapa suruh bangunnya kesiangan. Udahlah nggak apa-apa, paling cuma dihukum berdiri di lapangan. Oh iya, aku harus cobain kesaktian aku. Ya ampun, tadi lagi panas-panas kok tiba-tiba hujan deras sih. Ren, kok malah tidur? Pasti mau bolos anak ini. Tasya, kamu kenapa sedih gitu? Pacarmu si Reza mau pergi jauh, Ren. Terus kenapa kamu yang sedih? Ya masa abang gue satu-satunya mau pergi, gue biasa aja sih. Ya elah, emangnya sejauh apa sih? Lo tanya aja sendiri, lo kan pacarnya. Sayang, tolong kasihin surat izin aku ke Bu Guru ya. Surat izin apa ini? Kamu mau bolos lagi ya? Enggak, aku mau pergi ke Jepang nanti siang. Loh, kok mendadak banget? Doain ya, semoga nggak hujan. Tenang aja, nggak bakal hujan kok. Aku kan nggak ngantuk. Maksud kamu apa sayang? Enggak. Semoga lancar ya penerbangan kamu. Iya, sampai jumpa lagi, aku sayang kamu. Lagi jam kosong, tidur bentar ah. Waduh, hujan gede, atap sekolah bocor. Ren, bangun, ada Pak Guru. Hah? Loh, kok hujannya langsung berhenti pas lo bangun? Aneh banget, jangan-jangan lo... Sebenarnya aku bisa ngendaliin hujan. Wah, gila sih. Ren, lo udah ngerjain tugasnya Pak Eko belum? Tugas apa ya? Emang ada? Ya elah, masa lo lupa sih tugas yang 80 nomor esai itu? Oh iya, aku baru inget. Mampus lo Ren, lo pasti bakal dihukum sama Pak Eko. Dia kan guru paling killer di sekolah ini. Kalau gitu mending aku tidur aja deh. Teman-teman, ada telepon dari Pak Eko. Katanya dia nggak bisa datang ke sekolah karena tadi hujan badai besar. Ya, sia-sia dong gue semalam kerjain tugasnya sampai begadang. Kesel udah buru-buru kerjain tugas, Pak Eko nggak datang. Ih, bete banget gara-gara Pak Eko nggak datang jadi jam kosong deh. Padahal gue suka banget sama pelajaran dia. Udah aku duga Pak Eko nggak bakal datang, jadi aku nggak kerjain tugasnya. Wah, parah sih. Jangan-jangan ini semua ulah lo ya. Lo sengaja bikin hujan biar Pak Eko nggak bisa datang. Ngaku aja deh lo. Iya dong, pinter kan aku? Kalau sampai Reza tahu, dia pasti bakal marah besar sama lo. Oh iya, Riza kan hari ini ada penerbangan. Ren, katanya Reza udah di pesawat tuh, udah mau terbang. Kamu jangan sampai tidur ya, nanti bahaya kalau hujan. Aduh, ngantuk banget, kepalaku berat. Ren, jangan tidur.